Cincin Perintah Kaisar Naga. Edisi ke-4978 hingga 4980. Ketika Sentian mendengar kata-kata si gila abadi, dia merasa sedikit malu. Dia tidak menyangka bahwa alam surgawi akan begitu berbeda dengan dunia sekuler. Di dunia sekuler, seseorang tidak pernah memukul seseorang yang memberi mereka hadiah. Asal dia memberi hadiah, pada dasarnya apa saja bisa dilakukan. Jika kamu tidak menginginkannya, jangan membuatnya begitu tegang. Sentian menyimpan koin abadi. Katakan padaku, siapakah kamu? Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kapten prajurit meraung. Pada saat yang sama, para prajurit di gerbang kota juga mengubah aura mereka dan memamerkan senjata mereka satu persatu. Untuk sesaat, niat membunuh mereka sangat kuat. Sentian dan anak buahnya langsung menjadi sasaran kritik publik. Jika Sentian mengatakan sesuatu yang salah sekarang, dia mungkin akan dicincang menjadi pasta daging. Merasakan niat membunuh dari para prajurit di sekitar mereka, si gila abadi dan Bai Yi menjadi gugup, dan bahkan aura di badan mereka terus-menerus melonjak. Niu Ben sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan dia bersembunyi rapat di belakang si gila abadi. Sentian tidak begitu khawatir saat ini. Karena pihak lain mencurigai identitas mereka, itu membuktikan bahwa mereka belum menerima informasi apapun dari kota utama. Kalau saja para prajurit itu tahu identitas mereka, mereka tidak akan bertanya dan sudah mengambil tindakan sejak lama. Sekarang Sentian dan lainnya tinggal mencari cara untuk mengatasinya. Paling buruknya, mereka tidak bisa meninggalkan kota ini. Sentian melihat sekilas dan mendapati bahwa daerah itu telah dikepung oleh para prajurit, masing-masing dari mereka sangat fokus dan siap beraksi kapan saja. Kapten prajurit sedang menunggu Sentian dengan wajah dingin. Kesalahpahaman, ini semua salah paham, tolong dengarkan penjelasanku. Sentian buru-buru mengikuti kapten prajurit di depannya dan berbicara. Pada saat yang sama, dia diam-diam menggambar sesuatu di tanah. Dan tidak seorang pun memperhatikan pergerakan Sentian. Katakan padaku, siapakah kamu? Kapten prajurit berteriak dingin. Kami sebenarnya bukan dari kota Harimau Terbang. Kami hanya mendengar bahwa kota Harimau Terbang memiliki perawatan yang baik, jadi kami ingin datang dan mencari perlindungan di sana. Sentian hanya bisa berbohong sementara untuk membodohi kapten prajurit. Omong kosong. Kalau kamu mau kabur ke kota Harimau Terbang, kamu bisa pergi ke kota utama. Kenapa kamu ada di pegunungan? Kapten prajurit sama sekali tidak mempercayai kata-kata Sentian. Tentu saja kami ingin pergi ke kota utama, tetapi lihatlah kekuatan kami dan kami memiliki seorang anak bersama kami. Aku pikir Tuan Kota Jie pasti tidak akan menginginkan kami. Jadi kami berpikir untuk mencari kota terpencil sebagai tempat tinggal terlebih dahulu dan mendapatkan identitas sebagai kota Harimau Terbang, agar kami tidak diganggu. Kami menemukan wilayah kota Harimau Terbang, sebuah kota kecil di pegunungan, jadi kami berpikir untuk berlindung di sini. Sentian hanya bisa mengarang cerita untuk menunda waktu. Pada saat ini, Sentian tidak berhenti bergerak, dia terus mengukir rune aneh di tanah. Jangan berbohong padaku, apakah kamu benar-benar mengira aku ini anak kecil? Kapten prajurit itu tampak marah, lalu melambaikan tangannya dan berkata, kemarilah, tangkap mereka semua dan serahkan kepada Tuan Kota untuk diinterogasi secara pribadi. Begitu kapten prajurit selesai bicara, semua prajurit di sekelilingnya langsung mengerahkan energi mereka dan menyerbu ke arah Sentian dan yang lainnya. Melihat ini, Sentian mengedipkan mata pada si gila abadi dan Bai Yi. Jika memang tidak ada jalan lain, maka dia harus mengambil tindakan. Dia tidak mungkin tertangkap dan dikirim ke Jiezhong. Maka saat itu, identitasnya pasti akan terungkap. Tetapi ketika para prajurit itu hendak beraksi, tiba-tiba datanglah aura yang amat kuat dan mendominasi dari kota itu. Lalu seekor harimau besar terlihat berjalan keluar kota. Seorang pemuda berpakaian abu-abu duduk di atas harimau itu. Dia sangat tampan, tetapi auranya sangat mendominasi. Terutama mata itu, yang seolah memandang rendah segalanya. Melihat orang itu datang, semua prajurit berlutut. Bertemu Tuan Huo. Kapten prajurit itu menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata anak laki-laki itu. Apa yang terjadi? Kenapa gerbang kota berantakan sekali? Anak laki-laki itu bertanya dengan dingin. Ada beberapa orang yang bukan dari kota Harimau Terbang, tetapi mereka mencoba menerobos gerbang kota tanpa izin.
Aku akan menangkap mereka dan menyerahkan mereka kepada tuan kota untuk diinterogasi," kata kapten prajurit. Pemuda itu melirik ke arah Sentian, dan Sentian pun melirik ke arah pemuda itu, lalu seketika alisnya mengernyit. Karena Sentian menemukan bahwa pemuda ini tidak memiliki aura manusia binatang. Bahkan si gila abadi dan Bai Yi pun terkejut. Anak laki-laki itu benar-benar memancarkan aura manusia. Bagaimana bisa seorang anak manusia tiba-tiba muncul di wilayah para manusia binatang? Dan tampaknya statusnya sangat mulia. Mungkinkah Jiezong dari kota harimau terbang telah menyerah kepada umat manusia? Mereka hanya beberapa antek. Tidak ada gunanya menginterogasi mereka. Bunuh saja mereka. Tatapan mata pemuda itu penuh dengan penghinaan, seolah membunuh Sentian dan yang lainnya lebih mudah daripada menghancurkan semut. Ya, kapten prajurit itu mengangguk, lalu memerintahkan, "Bunuh mereka." Tetapi tepat ketika prajurit itu hendak menyerang Sentian dan 3 orang lainnya, tiba-tiba, kilatan cahaya putih muncul di bawah kaki Sentian dan teman-temannya. Semua orang merasakan kegelapan di depan mata mereka, dan ketika mereka melihat lagi, mereka menemukan bahwa Sentian dan keempat lainnya telah pergi. Sentian jelas berada tepat di depan mereka, dikepung di semua sisi, tetapi dia tiba-tiba menghilang. Wajah kapten prajurit tiba-tiba menjadi sangat muram. Indra spiritualnya menyebar, tetapi dia tidak dapat mendeteksi aura Sentian dan yang lainnya, seolah-olah mereka telah menghilang begitu saja. Cepatlah temukan mereka." Kapten prajurit tampaknya sangat terhina dan memerintahkan para prajurit untuk menemukan Sentian dan yang lainnya. Tetapi pada saat ini, pemuda itu sedikit mengernyit, dan akhirnya ada sedikit ekspresi terkejut di matanya. Biarkan saja. Pemuda itu berjalan ke tempat Sentian berdiri dan menatap rune di tanah. Mereka sudah pergi melalui formasi teleportasi. Aku tidak menyangka bahwa di antara orang-orang yang tidak mencolok ini, sebenarnya ada seorang ahli formasi yang tersembunyi. Dia dapat mengatur formasi teleportasi secara diam-diam tanpa menimbulkan suara apapun. Pemuda itu sangat tertarik pada Sentian saat ini. Kapten prajurit melangkah maju untuk melihat, lalu berkata, "Tuan, formasi teleportasi kecil ini tidak akan berteleportasi terlalu jauh. Aku yakin mereka telah menyiapkan formasi teleportasi lain di dekat sini. Jika kita mengejar mereka sekarang, kita mungkin masih punya waktu. Baiklah, kejar mereka. Ingat untuk menangkap mereka hidup-hidup. Bakat seperti ini mungkin berguna bagi kita." Anak laki-laki itu mengangguk. "Baik, Tuan." Kapten prajurit segera memimpin puluhan ribu prajurit dan memulai pencarian besar-besaran di sekitar. Namun, Sentian dan teman-temannya telah kembali ke tempat mereka beristirahat. Ternyata Sentian telah menyiapkan formasi teleportasi sementara di tempat ini. Jika mereka benar-benar menghadapi bahaya, mereka dapat mengaktifkan formasi teleportasi sementara ini dan memindahkan mereka kembali. Untungnya, Sentian membuat pengaturan yang cermat, kalau tidak mereka semua pasti sudah ditangkap sekarang. "Saudaraku, kamu benar-benar menyiapkan formasi teleportasi terlebih dahulu. Kamu benar-benar ahli dalam melihat ke depan." Si gila abadi memuji Sentian. Bai Yi mengerutkan kening saat ini, dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana mungkin ada ras manusia di kota harimau terbang. Dan dia terlihat sangat berpangkat tinggi. "Mungkinkah kota harimau terbang telah menyerah kepada ras manusia?" kata Sentian. "Sama sekali tidak mungkin. Di alam surgawi ini, ras manusia adalah yang terlemah. Bagaimana mungkin Jiezong bisa sebodoh itu hingga bergabung dengan ras manusia?" Bai Yi menggelengkan kepalanya. "Jangan memikirkannya, lebih baik kita pikirkan saja cara untuk keluar dari sini," kata si gila abadi. "Aku khawatir kita tidak punya cara untuk mundur sekarang." Setelah Sentian mengamati area itu dengan indera spiritualnya, dia berkata dengan wajah serius. Dia menemukan bahwa puluhan ribu prajurit sedang mencari mereka dalam skala besar, dan mustahil bagi mereka untuk kembali, jadi Jiezong pasti memimpin pasukannya untuk mencari mereka. Sekarang Sentian dan anak buahnya benar-benar seperti kura-kura dalam toples. "Menantu laki-laki, aku akan mengalihkan para prajurit itu untuk pergi menjauh, dan kamu dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Jika kita tetap bersama, tidak seorang pun dapat melarikan diri." Bai Yi berkata pada Sentian. "Ayah mertua, jangan terlalu pesimis. Mungkin ada cara lain," kata Sentian. "Apakah ada cara lain?"
Bai Yi bertanya, ada puluhan ribu tentara yang mencari kita sekarang. Kita bisa berbaur dengan mereka. Selama kita bisa menyembunyikan keberadaan kita dengan baik, kita tidak akan ketahuan. Kata Sentian, saudaraku, semua prajurit ini mengenakan baju zirah, tetapi kita tidak memilikinya. Tanya si gila abadi. Itu mudah. Tunggu saja aku di sini. Setelah Sentian selesai berbicara, sosoknya seketika menghilang. Ketika Sentian kembali, dia memiliki 4 set baju zirah lagi di tangannya, yang seharusnya telah dilucuti dari para prajurit itu. Cepat pakai baju zirah kalian. Aku sudah mengurus mahiyat keempat prajurit ini. Mereka tidak akan ditemukan dalam waktu dekat. Saat Sentian berbicara, dia mengenakan baju zirah. Segera, keempat pria itu mengenakan baju zirah mereka dan menyembunyikan aura mereka. Dengan cara ini, mereka dapat berjalan-jalan dengan terbuka tanpa ada seorang pun yang mencurigai apapun. Kalian berempat, apakah kalian menemukan sesuatu? Pada saat ini, sekelompok tentara datang, dan kapten tim bertanya kepada Sentian dan 3 orang lainnya. Laporkan, tidak ada yang ditemukan. Kata Sentian, ini sungguh aneh. Mungkinkah keempat orang ini benar-benar menghilang? Kapten prajurit penuh dengan keraguan. Mari kita cari di tempat lain, mungkin kita bisa menemukannya. Setelah Sentian selesai berbicara, dia siap membawa si gila abadi dan yang lainnya pergi. Jangan cari mereka lagi. Kembalilah ke kota bersamaku. Tidak mungkin mereka berempat bisa melarikan diri dari daerah ini. Kata kapten prajurit. Ketika Sentian mendengar ini, dia merasa tidak berdaya, tetapi dia tidak punya pilihan selain berbaur dengan tim dan mengikuti kapten prajurit kembali ke kota. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah menemukannya? Pemuda itu melihat kapten prajurit kembali, lalu ia bertanya. Yang mulia, orang-orang ini tampaknya telah menghilang. Kami telah mencari di seluruh area ini, tetapi kami tidak dapat menemukan mereka sama sekali. Tidak ada jejak mereka juga. Kapten prajurit berkata dengan hati-hati. Sungguh sia-sia. Kirim lebih banyak orang untuk mencari mereka besok. Tidak mungkin mereka sudah meninggalkan daerah ini. Anak laki-laki itu berkata dengan dingin. Baik, Tuan. Kapten prajurit berkata dengan gemetar. Pemuda itu berbalik dan pergi, tetapi kapten prajurit mengejarnya dan berkata, Pangeran, ada orang-orang yang identitasnya tidak diketahui di luar sana sekarang. Demi keselamatanmu, sebaiknya ada seseorang yang mengikutimu. Setelah kapten prajurit selesai berbicara, dia melambaikan tangannya ke arah Sentian dan tim prajuritnya dan berkata, kalian, lindungi Tuan Huo. Jika Tuan Huo dalam bahaya, tidak seorang pun dari kalian akan selamat. Pemuda itu tidak menolak dan mengajak Sentian dan puluhan prajurit lainnya berjalan-jalan di jalan-jalan kota. Di jalan, setiap orang yang melihat pemuda itu segera berhenti, berlutut di tanah dan membungkuk kepadanya. Namun pemuda itu memiliki ekspresi dingin dan arogan di wajahnya, dan bahkan tidak melihat ke arah orang-orang yang berlutut di sampingnya. Siapakah orang ini? Mengapa dia begitu hebat? Apakah kita harus tunduk kepadanya? Melihat ini, si gila abadi berkata dengan suara rendah. Aku belum pernah mendengar tentang keberadaan yang kuat di antara umat manusia di alam surgawi pertama. Mungkinkah pemuda ini berasal dari alam surga ketiga? Bai Yi pun bertanya-tanya siapakah jati diri pemuda itu yang membuat seluruh manusia binatang di kota itu berlutut dengan sukarela. Oke, berhentilah bicara. Sentian memberi peringatan. Mereka belum keluar dari bahaya. Jika mereka ditemukan secara tidak sengaja, mereka akan mendapat masalah. Setelah mengatakan itu, Sentian menatap pemuda itu dengan saksama. Pada saat ini, hati Sentian penuh dengan keraguan. Dia memandang pemuda di depannya dan selalu merasa deja vu, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya. Saudaraku, Tuan Huo ini sangat sombong. Dengan begitu banyak orang yang berlutut di hadapannya, dia bahkan tidak melihat mereka. Sentian menemukan seorang prajurit dan berkata dengan ramah. Diamlah. Prajurit itu terkejut, apakah kamu bosan dengan nyawamu? Beraninya kamu berkata begitu tentang Tuan Huo. Biar ku beritahu, Tuan Huo berasal dari kuil dewa. Kalau dia bisa menatap mata kita langsung, itu artinya dia sangat menghargai kita. Ketika Sentian mendengar ini, dia tercengang. Dia tidak menyangka bahwa pemuda ini berasal dari kuil dewa. Pantas saja dia terlihat begitu mengagumkan, ternyata dia adalah ras dewa.
Mereka jelas-jelas manusia, tetapi mereka menggambarkan garis keturunan mereka sebagai bangsawan. Dewa-dewa ini adalah yang paling sok penting. Sekarang Sentian akhirnya mengerti mengapa kota harimau terbang takut pada ras manusia. Ternyata mereka dari kuil. Berdengung. Tiba-tiba, Sentian sepertinya teringat sesuatu, dan matanya menatap pemuda itu lagi. Bersambung.